hari ini untuk tugas minggu depan, gitu ya. Anda harus siapkan satu buah latar belakang dulu, gitu ya. Latar belakang penelitian untuk minggu depan. Anda harus siapkan latar belakangnya seperti apa, gitu ya. Saya sampaikan untuk latar belakang adalah permasalahan pokok yang akan Anda bahas, gitu ya, permasalahan pokok yang akan Anda bahas. Kemudian tentu rumusan masalah dalam satu paragraf alinea, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah metode penelitian. Itu yang harus Anda ungkapkan dalam latar belakang, gitu ya. Minimal latar belakang memang tidak cukup panjang, 1,5 halaman cukup, begitu ya. Atau kalau dalam paragraf ya 5 paragraf, begitu ya. Itu sudah cukup untuk membuat sebuah artikel, begitu ya. Tetapi ada beberapa jurnal tertentu, begitu ya. Itu tidak membatasi jumlah artikel, jumlah latar belakang yang dia buat, gitu ya. Tapi ada beberapa jurnal itu harus mencantumkan minimal ya 500 atau 1,000 kata, gitu ya, yang harus masuk dalam latar belakang, gitu. Itu juga Anda harus jadi catatan ketika jurnalnya minta 1,000 ya kita harus di bawah 1,000, gitu ya. Atau memang ada jurnal yang tidak membatasi itu. Jadi itu yang harus diterapkan, gitu ya. Oke, untuk hari ini mungkin pengayaan dulu, gitu ya. Kira-kira apa yang akan Anda bahas di latar belakang tersebut, gitu ya. Terkait tentang variabel kemarin tentu harus dijelaskan dengan baik, gitu ya. Variabel apa yang akan Anda angkat di dalam permasalahan itu. Yang kedua adalah terkait dengan variabel itu tentu seberapa penting variabel itu, permasalahan dan variabel atau topik permasalahan dengan variabel yang Anda angkat, sehingga pembaca, gitu ya, tertarik untuk membaca apa yang ingin Anda sampaikan, gitu ya. Itu yang terpenting dalam penulisan latar belakang itu. Kemudian setelah latar belakang, tentu juga Anda sampaikan penelitian-penelitian yang pernah diangkat, gitu ya, pernah diangkat dalam topik Anda. Kira-kira tulisan apa yang mungkin sangat menonjol kalau dalam internet, gitu ya, atau dalam Google. Anda bisa lihat rating tertinggi dari variabel Anda itu pada siapa, gitu ya. Karena memang banyak bisa Anda udah pernah punya Google Scholar belum? Pak Alfi udah punya Google Scholar? Mengaksesnya pernah, Pak Dokter, Mengaksesnya tapi yang pernah. punya tulisan sendiri belum. Oke, akunnya belum pernah ya? Belum punya akun sendiri? Belum, Pak Dokter. Nggak apa-apa buat ya, nggak apa-apa dibuat. Kalau Google Scholar itu memang hasil penelitian orang lebih banyak di situ, gitu ya. Anda bisa cek variabel permasalahan Anda dengan variabel yang paling tinggi siapa, itu bisa Anda jadikan perbandingan untuk pembahasan di latar belakang tersebut, gitu ya. Kira-kira novelty Anda apa, gitu ya, dibandingkan dengan tulisan yang ada di Google Scholar itu, gitu ya. Itu yang penting. Kemudian adalah rumusan masalah, gitu ya. Rumusan masalah ini tentu ada minimum maksimal 3 lah ya. Maksimal 3, gitu ya. Rumusan masalah yang harus Anda angkat, gitu ya. Rumusan masalah ini kalau dalam penulisan skripsi tentu dari yang umum ke khusus, gitu ya. Khususnya apa yang terakhir, gitu ya. Khusus itu adalah novelty Anda atau target novelty Anda, gitu ya. Kalau umum tentu teori-teori saja, gitu ya. Teori-teori yang akan Anda angkat, gitu ya. Kemudian kajian-kajian yang telah pernah diteliti oleh orang lain itu bisa
menjadi rumusan masalah dalam penelitian Anda. Kemudian yang ketiga adalah metode gitu ya. Metode ini kan cukup beragam gitu ya. Tentu saya anggap Anda cukup paham tentang metode penelitian gitu ya. Walaupun cukup sebetulnya dengan metode penelitian di skripsi gitu ya. Mungkin saya akan berikan gambaran secara umum gitu ya. Yang terpenting adalah dalam sebuah atau memaparkan metode penelitian adalah aplikasi gitu ya. Jadi bukan hanya sifatnya teoritis gitu ya. Metodologi yang Anda terapkan dalam penulisan sebuah jurnal itu adalah metodologi yang akan Anda gunakan. Jadi tidak ada variabel atau metode penelitian yang sifatnya teoritis gitu ya. Paling yang teoritis adalah Anda akan menggunakan penelitian yang kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Itu secara umum gitu ya. Tetapi prakteknya, narasumbernya siapa gitu ya, teknik pengumpulan datanya, kemudian analisisnya itu harus sifatnya aplikatif gitu ya. Artinya yang akan Anda lakukan dalam penulisan itu sehingga mereka bisa memahami gitu ya metode penelitian yang Anda inginkan dalam penulisan itu gitu ya. Karena memang banyak dalam penulisan metodologi gitu ya. Lebih banyak teori kutipan ini, kutipan A, kutipan B gitu ya. Tetapi belum tentu semuanya dilakukan oleh peneliti gitu ya atau penulis gitu ya. Sehingga kajian dalam metodenya cukup panjang gitu ya. Jadi harus aplikatif apa yang akan Anda paparkan dalam metodologi penelitian itu gitu ya. Oke, itu sekilas gitu ya terkait tentang apa yang harus Anda buat untuk minggu depan gitu ya. Nanti kita akan minta presentasi dari masing-masing, penguatan dalam latar belakangnya seperti apa gitu ya. Kemudian ada hal yang menarik lain gitu ya di luar dari konteks latar belakang gitu ya. Seberapa penting gitu ya, itu harus diuji gitu ya. Seberapa penting permasalahan kita itu menarik untuk jadi kutipan orang lain gitu ya. Jadi menulis itu bukan hanya sekedar memaparkan apa yang ingin kita paparkan, tetapi berharap ada feedback gitu ya. Feedbacknya adalah berupa orang lain mengutip apa yang ingin kita, apa yang telah kita sampaikan. Itu yang paling berat gitu ya. Jadi kalau hanya menulis apa yang kita paparkan, mungkin sama dengan kutipan-kutipan atau pada buku-buku atau jurnal-jurnal yang lain. Tetapi ada satu harapan penting lagi adalah orang lain bisa mengutip apa yang kita tulis. Itu yang agak berat pekerjaannya kayak gitu ya. Dan itu perlu motivasi yang kuat kayak gitu ya dalam menulis menjadi sebuah kalau sekarang menjadi sebuah paradigma kayak gitu ya. Sehingga apa yang kita tulis itu bisa dikutip oleh banyak orang. Sekarang penulisan dikutip oleh banyak orang itu tidak hanya dari segi aspek buku kayak gitu ya, tapi dari aspek jurnal juga cukup tinggi kayak gitu ya. Karena Anda mungkin sudah tahu dari Pak Rahmat kayak gitu ya, ada istilah citasi kayak gitu ya. Jadi hack impact kita seperti apa kayak gitu ya. Jurnal atau tulisan kita itu berpengaruh terhadap orang lain kayak gitu. Itu yang paling berat sebetulnya untuk dilakukan. Tetapi harapan saya Anda ketika menulis tentu bahasanya, kemudian kutipannya kayak gitu ya, kemudian penggunaan bahasa, apalagi kita coba dulu bahasa Indonesia dulu ya, nanti baru kita terjemahkan dengan bahasa Inggris kayak gitu ya. Jadi memang harus kayak gitu ya, kita berupaya bahwa tulisan kita itu berbeda dengan orang lain dan menjadi kutipan atau citasi dari
jurnal-jurnal yang akan terbit membahas dengan topik yang sama kayak gitu ya. Itu yang harus Anda pahami kayak gitu. Jadi menulisnya tidak asal menulis kayak gitu ya. Tidak asal menulis apa yang penuh kayak gitu ya, tetapi adalah muatan isinya. Itu dari di luar konsep penulisan jurnal kayak gitu ya. Jadi seberapa besar pengutipan saya pribadi mungkin tidak sampai kayak gitu ya. Banyak orang mengutip apa yang saya tulis kayak gitu ya, tetapi harapannya sama-sama kita membangun kayak gitu ya, bahwa tulisan kita itu memiliki pengaruh yang cukup besar bagi orang lain. Gitu. Makanya saya kemarin sampaikan dari topik yang saya berikan kayak gitu, Anda boleh memilih sebetulnya atau menukar kayak gitu ya dengan topik yang lain yang sesuai dengan minat dan bakat Anda kayak gitu atau fokus kajiannya kayak gitu ya. Tetapi tentu karena kita di bidang hukum keluarga tentu dibatasi tulisan itu berkaitan dengan hukum keluarga. Tapi ke depan tentu setelah selesai dari kuliah, tentu Anda boleh menulis sesuai dengan background Anda masing-masing. Kalau yang jadi KUA tentu backgroundnya tulisannya berkaitan dengan KUA misalnya. Kalau hakim tentu berkaitan dengan hakim kayak gitu ya. Atau profesi-profesi yang lain kayak gitu. Kalau yang masih muda yang punya cukup gerakan ya silakan gerakan ke sosial dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini masih belajar kita berkaitan dengan hukum keluarga dulu kayak gitu ya. Tapi intinya sama kayak gitu ya. Model-model penulisan skripsi, tesis kayak gitu ya, jurnal kayak gitu ya. Harapannya memang memberi efek kepada orang lain kayak gitu ya. Tapi memang yang paling berat saat ini ada giumnya adalah tesis itu adalah sesuatu yang selesai, yang penting selesai dulu nanti kembangkan lagi setelah selesai kuliah kayak gitu. Itu banyak sekali pemahaman-pemahaman baik dari S1, S2, S3 kayak gitu ya. Udah yang penting selesai dulu kayak gitu ya. Pengaruhnya nanti baru kita perbaiki lagi kayak gitu ya. Tapi harapannya harus dibangun dari sekarang kayak gitu ya. Harus dibangun sekarang. Mudah-mudahan apa yang kita buat memiliki nilai ibadah, itu yang paling penting kayak gitu ya. Ibadah bagi kita kayak gitu ya dalam menyebarkan keilmuan yang kita miliki kayak gitu. Itu aspek filosofisnya, sehingga Anda harus semangat untuk menulis kayak gitu ya. Termasuk saya kemarin juga perlu harus banyak menulis kayak gitu ya, karena kenaikan pangkat saya kemarin ditolak kayak gitu ya. Ditolak dalam artian saya menulis ketika S3, jadi tidak dihitung kayak gitu ya. Di jurnal-jurnal saya yang ditulis semasa S3 itu tidak dihitung untuk kenaikan pangkat kayak gitu. Kemudian juga ada beberapa jurnal yang saya tulis, tetapi di jurnal sendiri dalam artian chief editornya saya kayak gitu ya, juga itu tidak bisa dinilai. Jadi kita harus menulis di tempat orang lain baru bisa dinilai kenaikan pangkatnya. Jadi itu beberapa problem yang saya temui kayak gitu ya sebagai ya dosen kayak gitu ya, untuk melakukan ya proses naik pangkat, karena memang kewajiban saya untuk menulis, jadi wajib kayak gitu. Kalau Anda mungkin saat ini masih boleh menulis, boleh tidak kayak gitu ya, tapi karena saat ini mengikuti program S2 kayak gitu ya, tentu Anda minimal harus punya satu jurnal kayak gitu ya, walaupun itu belum ada kewajiban khusus di kampus. Kemudian penulisan tesis kayak gitu ya. Jurnal itu secara umum memang rumah kecil sebuah tesis kayak gitu ya. Saya sampaikan tesis itu kan sifatnya banyak yang teoritis kayak gitu ya, tetapi yang aplikatifnya itu atau yang sesungguhnya Anda buat itu ya ada di jurnal itu, karena sifatnya lebih fokus kayak gitu ya, dan jumlah halamannya tidak terlalu banyak kayak gitu. Itu sedikit gambaran tugas saya mungkin minta dari Anda kayak gitu ya. Kira-kira pada kemarin
pokok permasalahannya sudah, variabelnya sudah, atau ada yang belum memiliki variabelnya, saya persilakan untuk kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa video saya kejap keluar, kejap tidak? Jaringan mungkin ya. Silakan. Siapa yang mau duluan? Pak Dokter. Izin Pak Dokter. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Oh, si Alfi. Saya Silakan. Pak Alfi Sukri, Pak Dokter. Silakan. Yang pertama, saya tadi mohon maaf lambat masuk. Sudah saya coba-coba masuk tapi tertolak. Nah, jadi saya minta tolong tadi. Kemudian Pak Dokter, jadi ada hal-hal yang saya tinggal tadi. Pak Dokter sudah menjelaskan, saya baru masuk. Jadi itu nanti minta tolong Pak Dokter untuk menjelaskan kembali tentang tugas kita tadi untuk membuat pekan depan satu latar belakang saja dulu. Kan gitu ya Pak Dokter. Saya ketinggalan di awalnya tadi seperti apa, saya kurang menangkap tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengambil tema dari judul-judul yang telah Pak Dokter berikan kepada kami tentang pembatalan perkawinan. Nah, jadi tentang pembatalan perkawinan ini kemarin saya coba cari-cari di Google Scholar itu, walaupun belum punya akunnya, tapi kan bisa kita baca-baca juga dulu kan. Ada beberapa judul yang saya temukan tentang pembatalan perkawinan. Cuma untuk variabel saya sendiri, saya belum menentukan apa variabel untuk saya. Jadi yang judul-judul ini sudah saya tulis judul-judulnya apa saja, nanti baru saya temukan mana yang berbeda dari judul-judul yang saya temukan ini. Tentang pembatalan perkawinan, izin kawan-kawan ya, ini agak panjang. Tak terlalu panjang lah. Ada judul-judul yang saya temukan. Yang pertama, status perkawinan suami istri pasca pembatalan perkawinan di Indonesia. Jadi setelah dibatalkan perkawinannya, bagaimana statusnya? Ini yang diteliti. Kemudian yang kedua, pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Artinya ini sifatnya teoritis, studi pustaka. Kemudian yang ketiga, akibat hukum pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum perlindungan anak dan perempuan di Pengadilan Agama ... Jadi ini studi kasus lah. Kemudian yang keempat yang saya temukan, konsep pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 174 dibandingkan dengan kompilasi hukum Islam di studi perbandingan. Kemudian yang kelima, implikasi hukum putusan pengadilan terhadap pembatalan perkawinan. Nah, jadi ini judul-judul yang sudah saya temukan yang membahas tentang pembatalan perkawinan. Nah, jadi nanti tentu yang akan kita tulis di luar dari masalah ini, karena ini kan sudah ditulis oleh yang lain gitu Pak Dokter. Nah, kalau saya tengok-tengok tak ada celah lagi nampaknya Pak Dokter. Untuk tak ada celah lagi nampaknya. Jadi saya minta saran dari Pak Dokter khusus tentang pembatalan perkawinan ini, kira-kira variabel apa yang bisa kita masuk lagi ke situ Pak Dokter. Nah, itu saja Pak Dokter, terima kasih. Mohon maaf kawan-kawan. Terima kasih Pak Alfi. Terkait tentang tugas ya, tentang tugas yang akan Anda buat adalah penyiapan latar belakang gitu ya, minimal ya 1,5 halaman lah ya, 1,5 halaman gitu ya. Latar belakang itu berisi tentang tentu permasalahan yang akan Anda angkat, topiknya apa, urgensinya apa gitu ya, menariknya apa gitu ya. Kemudian penelitian terdahulunya seperti apa gitu ya. Tapi dalam bentuk minimal 5 paragraf lah ya, 5 paragraf untuk latar belakang gitu ya. Kemudian dalam itu kemudian juga disampaikan rumusan masalah yang ingin Anda angkat gitu ya, dari topik atau variabel yang Anda angkat. Kemudian metodologi penelitian, itu beberapa poin yang harus ada gitu ya, wajib ada dalam latar belakang itu gitu ya.
sehingga orang lain ketika membaca latar belakang itu menarik untuk membaca lebih lanjut begitu ya. Memang dalam sistem penulisan kalau tesis tentu dari umum ke khusus dalam penulisan metodologi dalam menulis latar belakang gitu ya, sifatnya kerucut ke bawah gitu ya. Kalau dalam penulisan tesis sama juga dengan penulisan jurnal gitu ya, tetapi dia tidak terlalu panjang gitu ya, minimal 5 paragraf gitu ya, maksimal 5 paragraf, sehingga lebih fokus isi dari latar belakang itu memaparkan apa yang ingin Anda teliti, termasuk juga rumusan masalah gitu ya. Rumusan masalah ini sangat penting untuk diungkapkan, sehingga rumusan masalah juga menjadi pembeda bagi tadi ya, penelitian-penelitian yang pernah dilakukan itu juga bisa dibedakan berdasarkan rumusan masalah, termasuk metodologi penelitiannya gitu ya. Itu yang harus diungkap dalam atau tugas minggu depan gitu ya. Sehingga harus Anda siapkan minimal 1 sampai setengah halaman lah, satu setengah halaman kayak gitu ya. Nanti kita akan coba bahas kayak gitu ya, apa saja yang Anda bahas di situ, kemudian nanti kita diskusikan masukan-masukan dari teman-teman yang lain, termasuk dari saya kayak gitu ya. Itu yang terkait tentang tugas. Terkait tentang pokok masalah kayak gitu ya, terkait tentang pembatalan perkawinan kayak gitu ya. Di Indonesia ini kan punya 2 konsep kayak gitu ya. Ada pembatalan, satu lagi apa? Satu lagi adalah pencegahan. Jadi ada pembatalan, ada pencegahan gitu ya. Kalau pencegahan itu dilakukan sebelum gitu ya. Sebelum sebelum akad nikah gitu ya, itu dikatakan sebagai pencegahan. Kalau pembatalan adalah setelah gitu ya. Setelah terjadinya pernikahan, kemudian dibatalkan dengan kasus-kasus tertentu begitu ya, baik murtad kayak gitu ya, kemudian apa lagi ya yang bisa membatalkan itu ya, sepupu dan lain sebagainya kayak gitu ya, yang memiliki kekerabatan kayak gitu ya, atau pernikahan-pernikahan yang terlarang, sehingga dimungkinkan untuk melakukan pembatalan perkawinan itu. Yang menarik di Indonesia adalah pembatalan itu diajukan oleh para pihak, istri atau suami kayak gitu ya, kemudian atau pihak keluarga kayak gitu ya. Saat ini kasus yang menarik ya adalah murtad kayak gitu ya. Murtad itu harusnya kan pembatalannya otomatis kayak gitu ya. Kalau dalam Islam, konsep Islam itu otomatis kayak gitu ya. Ketika Anda menikah dengan seorang wanita, kemudian salah satu murtad, itu otomatis batal kayak gitu ya, perkawinannya menjadi batal. Tapi dalam konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tidak kayak gitu ya. Ketika tidak diajukan oleh para pihak, perkawinannya tetap berlanjut. Perkawinannya tetap berlanjut, sehingga ini menimbulkan ketidakkonsistenan kayak gitu ya, fungsi dari pembatalan itu kayak gitu ya. Jadi Anda mungkin bisa angkat kayak gitu ya, untuk memperkuat fungsi dari pembatalan itu adalah tentu membuka peluang pihak-pihak lain yang bisa mengajukan gugatan terhadap perkawinan itu begitu ya. Atau model apa yang ingin Anda inginkan gitu ya. Karena kalau dalam Islam misalnya murtad, si A menikah dengan B, B-nya murtad kayak gitu ya. Kalau tidak ada yang melaporkan, biasa aja lanjut aja kayak gitu ya. Itu problemnya kalau konsep dalam konsep pembatalan kayak gitu. Dia otomatis kalau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 kayak gitu ya. Anda bisa bandingkan nanti dengan kompilasi, kalau Anda mau bandingkan dengan fikih 4 mazhab atau 5 mazhab, pandangan mereka seperti apa, itu untuk memperkaya boleh kayak gitu ya. Jadi itu salah satu ya, Anda bisa gali yang lain. Jadi jangan takut kalau bilang udah diteliti orang lain kayak gitu ya. Anda bisa angkat dari aspek-aspek yang lain sebetulnya kayak gitu ya. Jadi jangan takut menulis,
Semuanya udah semua seperti sudah ditulis orang lain. Cuma kita mengungkapkannya dengan konsep yang berbeda kayak gitu ya. Itu yang mungkin saya inginkan. Kalau yang baru murni ya, apa yang kita itu mungkin dah pernah ditulis orang lain. Anda mungkin menulis tentang ini Pak, tapi cari di Google Scholar dah ada orang yang nulis kayak gitu ya. Itu. Jadi biasa aja kayak gitu, jangan takut nggak punya kaplingan penulisan kayak gitu ya. Cukup banyak masalah yang ada di kita kayak gitu ya. Itu Pak Alfi, sedikit masukan dari saya kayak gitu ya. Coba nanti dicari-cari lagi kayak gitu ya. Jadi Pak Dokter, Silakan. berdasarkan yang Pak Dokter jelaskan tadi tentang pembatalan perkawinan ini bisa kita teliti dari segi studi pustaka nih Pak Dokter. Artinya bukan kasus per kasus. Boleh. Boleh. Berarti ada peluang untuk studi pustaka nih Pak Dokter ya. Betul, itu penguatan terhadap teori itu ya. Teori Ya. atau konsep fikih kayak gitu ya dalam pembatalan perkawinan kayak gitu. Boleh, tidak ada masalah kayak gitu. Karena basic dari sebuah penelitian kan penelitiannya bisa pustaka, bisa lapangan kayak gitu ya. Kita tidak batasi bahwa penelitian itu harus lapangan murni kayak gitu ya. Kan memang ada beberapa jurnal memang menginginkan penelitian. Beberapa jurnal memang sudah membagi kayak gitu ya. Kalau Anda punya template yang studi kepustakaan, model ini template-nya. Kalau punya penelitian lapangan, model ini template-nya. Mereka sudah siapkan itu. Gitu. Itu beberapa terkait tentang metodologinya. Oke, saya persilakan kalau yang lain yang punya atau problemnya belum dapat kayak gitu ya, sehingga harus minggu depan harus segera diasah otaknya kayak gitu ya, kemana mau diarahkan kayak gitu ya. Silakan, siapa yang mau komentar lagi? Izin Pak. Silakan Fadlah ya, Fadlah. Iya, Fadlah Pak. Ya, gini Pak, sebelumnya kan saya memang memilih yang masalah li'an ya. Nah, terus kemarin pas di forward chatnya ternyata yang masalah talak itu kosong. Jadi saya ganti dan ternyata itu sudah ada orangnya yang memilih gitu Pak. Apakah boleh saya kembali ke li'an lagi Pak? Karena setelah saya lihat yang li'an itu kosong dan di studi Quran juga nggak ada pembahasan li'an gitu Pak. Mungkin saya gitu. insya Allah mau bahas li'an tapi dari segi ini Pak, dari segi penafsiran dan fikih khususnya madhab Syafi'i begitu. Bagaimana Pak? Boleh, tidak apa-apa gitu ya. Nanti perkuat mazhab Syafi'i tentang li'an seperti apa boleh gitu ya. Tapi nanti mungkin lebih aplikatif ya, itu hasilnya nanti kayak gitu ya. Model apa kayak gitu. Kalau ada kasusnya silakan dipaparkan berdasarkan kasus itu terangannya sudah sesuai dengan konsep Imam Syafi'i atau tidak. Tapi kalau mau teorinya saja saya persilakan. Baik Pak. Jadi kalau misalnya digabungkan mungkin ada penafsirannya, terus nanti ada mungkin kesimpulan dari kaidah fikih di mazhab Syafi'i khususnya begitu, nggak apa-apa ya Pak ya? Ada penafsirannya juga gitu, riwayat-riwayatnya Oke, mungkin. cuma nanti novelty-nya diarahkan kemana nanti kira-kira ya? Kalau hanya konsep saja kayak gitu ya. Ada enggak temuan Anda yang menarik kayak gitu kira-kira kayak gitu di luar Imam Syafi'i kayak gitu ya? Kalau yang berdasarkan yang sudah saya cari di Google Scholar itu dia banyaknya kalau li'an itu masalah nasab anaknya Pak, anak perceraian dari li'an itu gitu Pak. Oh gitu ya. Kalau Anda nanti arahkan kemana? Mungkin studi pustaka saja Pak, jadi mengenai li'an itu sendiri terutama mungkin dari segi penafsirannya begitu Pak. Cuma novelty-nya mungkin karena kalau hanya kutipan mungkin agak kurang nanti dalam penilaian oleh pemilik jurnal kayak gitu ya. Kalau bisa memang harus kira-kira novelty konsep pembangunan ke depan dalam bidang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 misalnya kayak gitu, itu lebih bagus kayak gitu ya. Jadi diarahkan pembangunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang konsep li'an di itu kayak gitu ya. Itu bisa. Jadi harus ada novelty yang ingin Anda sampaikan kayak gitu ya. Jadi tidak hanya memaparkan konsep Imam Syafi'inya saja, tapi untuk konteks ke Indonesia pembangunan hukum
liannya terutama seperti apa gitu ya. Itu yang mungkin juga harus diungkap nanti gitu ya. Baik Pak, nanti insya Allah dicari kembali. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Fadlah. Ada lagi yang masih ragu-ragu? Ini Fadilah pula lagi. Tadi Fadlah. Silakan Fadilah. Saudara kembar. Kembar ya? Enggak kan? Enggak. Tidak, Pak Dokter. Jadi begini Ustadz, kan kemarin udah dibagi judul-judulnya. Nah, jadi waktu itu saya udah mengambil judul tentang batasan usia pernikahan. Tapi ternyata ada 2 teman juga yang mengambil judul yang topik yang sama. Nah, jadi bagaimana Ustadz? Apakah ini nggak masalah atau bagaimana? Jadinya ada 3 orang gitu Ustadz yang membahas tentang batasan usia pernikahan ini. Nggak apa-apa, saya nggak ada masalah kayak gitu ya. Anda memilih topik yang sama, tetapi tadi tentu saya ingatkan variabelnya tentu berbeda kayak gitu ya. Variabel tambahannya berbeda antara satu yang lain, sehingga ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Jadi itu penting sebagai bahan pembeda kayak gitu ya, bahwa kajian Anda berbeda dengan teman kayak gitu ya. Kalau nanti satu variabel sama semua, itu yang curiga gitu ya. Jadi silakan, saya tidak membatasi Anda untuk, karena memang penulisan itu sesuai minat kayak gitu ya. Anda minat menulis apa gitu ya. Tidak bisa saya maksakan Anda harus nulis ini, itu gelabakan kayak gitu ya. Coba minat Anda bidang apa kayak gitu, dalam bidang hukum keluarga terutama, karena memang sedang kuliah kayak gitu ya. Tapi topiknya tentu harus dibedakan kayak gitu. Tinggal nanti novelty-nya tentu berbeda-beda nanti kayak gitu dari satu orang dengan yang lain kayak gitu ya. Itu Fadilah, jadi boleh silakan kayak gitu ya. Nanti tinggal variabelnya Anda bedakan dengan temannya kayak gitu ya. Baik Ustadz, ada lagi Ustadz. Silakan. Jadi gini Ustadz, untuk yang batasan usia pernikahan ini sama mungkin masalah dengan Ustadz Supri tadi, yang mana Ustadz Alfi Syukri, yang mana celah kita untuk masuk ke judul-judul itu cukup membingungkan gitu Ustadz. Karena saya baca rata-rata ketika membahas tentang kesehatan mental, kemudian kesehatan reproduksi, kemudian juga dengan dengan pernikahan dini, rata-rata begitu Ustadz. Nah, ada satu lagi yang saya tertarik, itu membahas dengan tinjauan sosiologi hukum Islamnya Ustadz. Namun ada kendala Ustadz ketika mengkaji dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Di situ ada yang ini bukan jurnal Ustadz tapi skripsi yang membahasnya itu kalau misalnya yang dibahas dari sosiologi hukum Islam, maka kajiannya itu adalah kajian lapangan atau studi kasus. Nah, kalau misalnya kan Ustadz saya ambil studi kasus, sedangkan pertemuan kita tinggal sekitar 4 atau 5 pekan lagi. Untuk studi kasus kan prosesnya lebih lama Ustadz, apalagi untuk perizinan dan segala macam. Jadi ada saran atau ini enggak Ustadz, komentar? Atau mana tahu ada saran untuk variabel lain yang lebih memungkinkan Ustadz? Oke, Fadilah mungkin yang sama kayak gitu ya dengan Fadilah terkait tentang batas usia perkawinan kayak gitu ya. Sebetulnya banyak variabel yang bisa Anda angkat kayak gitu ya, selain dari faktor psikologi, faktor ke rumah tangga kayak gitu ya, perjalanan rumah tangga kayak gitu ya. Anda sebetulnya bisa angkat misalnya perbandingan usia perkawinan antara Indonesia dan Malaysia gitu ya, atau perbandingan usia antara kalau sekarang Arab Saudi atau Indonesia kayak gitu ya. Tapi nanti ada novelty yang harus Anda angkat, saya sama dengan Pak Ibu Fadilah tadi, harus ada pembangunan hukum keluarga kita di Indonesia ke depan seperti apa kayak gitu ya.
Itu bisa. Jadi perbandingan dengan negara lain, kalau tidak mau studi kasus kayak gitu ya, Anda bisa ambil beberapa negara kayak gitu ya, yang membahas tentang itu kayak gitu ya, tentang usia perkawinan kayak gitu. Jadi jangan ambil hanya yang telah dibuat orang lain kayak gitu ya. Kalau yang lain psikologi, karena mungkin basic kita bukan itu kayak gitu ya. Kita juga tidak bisa memahami psikologi A, B kayak gitu ya tentang perkawinan, kemudian bicara tentang kelanggengan kayak gitu ya, seperti apa kayak gitu ya. Atau mungkin kalau tidak perbandingan peran ini ya, lembaga pra perkawinan kayak gitu ya, dalam memberikan konsep usia perkawinan kayak gitu ya, model apa mereka melakukan materi mereka kayak gitu ya. Mungkin kita bisa bangun materi atau konsep yang baik kayak gitu ya, terkait tentang usia perkawinan seperti apa, penyuluhannya dan lain sebagainya. Dari segi aspek materi saja cukup banyak yang bisa Anda ungkapkan kayak gitu. Jadi tidak usah kekurangan ini, kekurangan topik atau variabel yang lain kayak gitu ya. Cukup banyak kayak gitu ya. Oleh karena itu silakan pilih kayak gitu ya, sesuai dengan background Anda masing-masing. Arahkan ke mungkin yang lebih luas. Kalau mau lebih internasional tentu harus melakukan perbandingan hukum antara dua negara terkait dengan usia perkawinan. Kira-kira masukan setelah Anda lakukan analisa, tentu pemasukan Anda atau nafalti Anda untuk pembangunan hukum di Indonesia seperti apa. Itu jauh lebih baik. Mungkin itu Fadilah. Syukran Ustaz. Oke. Masih ada? Saya persilakan. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Kita hanya konsultasi, diskusi kayak gitu ya. Bagaimana Anda menelurkan sebuah penulisan. Ada juga teman-teman mendengar saja tapi tulisannya selesai nanti kayak gitu ya. Nasrul gimana? Ini Pak, alhamdulillah udah tergambar juga kan, tapi belum tulis, cuman baru latar belakang itu pun belum sempurna Pak. Oke, mantap. Ini diam-diam langsung jadi dia gitu ya. Oke. Kan udah disampaikan juga pertemuan kemarin sama Buya itu, jadi tinggal ngerjakan lagi. Siap. Oke, ada lagi yang mau? Yang penting tugas Anda menulis sampai minggu depan, coba dibuat latar belakang yang baik. Kemudian setelah latar belakang tentu membahas pembahasan kayak gitu ya, pembahasan dalam bentuk diskusi. Dalam jurnal yang berbahasa Inggris mereka lebih banyak menggunakan disharmoni kayak gitu ya, diskusi kayak gitu ya, terkait tentang apa yang Anda akan angkat kayak gitu ya. Mungkin kita mengikut model yang itu kayak gitu ya untuk pembahasannya. Kalau dalam pembahasan bahasa Indonesia mungkin lebih banyak ya kajian teorinya. Saya mungkin kita kurangi itu dulu, kita lebih fokus langsung kayak gitu ya. Dalam artian diskusi-diskusi apa aja yang berkaitan dengan tema yang akan Anda angkat itu kayak gitu, sesuai dengan rumusan masalah. Oke, kalau nggak ada tugas Anda lebih lanjut, saya absen dulu ya. Tapi tadi ada beberapa yang keluar ya. Untuk minggu kemarin saya coba Pak absen kemarin, tapi saya anggap hadir semua kemarin itu karena saya lagi perjalanan kayak gitu ya. Untung saya tidak pulang ke Bengkalis hari ini. Kalau pulang ke Bengkalis mungkin ngajarnya juga di jalanan mungkin. Tapi alhamdulillah tidak jadi pulang kayak gitu ya. Alhamdulillah bisa tatap muka dengan Zoom ini atau Google Meet ini. Oke, saya coba absen dulu. Ini kelas B ya.
Ya Ustaz. Kelas B. Afifah ada? Hadir, Pak. Agustin? Agustin ada kabar? Agustin tidak kuliah lagi Pak Dokter. Enggak kuliah lagi ya? Ya. Alfi Sukri hadir. Hadir Pak Dokter. Alwi Rahman. Hadir Pak. Hadir Pak. Ayu Suryaningsi. Hadir, Pak. Hadir. Dayu Anissa ada? Hadir Dayu Rafi? Nggak ada ya. Delby Adi Putra? Hadir Pak Dokter. Oke, Dwiki Miri Retno. Hadir Pak Dokter. Fadilah Awaliyah. Hadir Ustaz. Fadlah Wulandari. Hadir, Pak. Ferry Ihsan. Hadir Pak Dokter. Oke. Habib Ar-Rahman. Ada? Hadir Pak. Oke. Henry. Pak. Hadir. Ikhwan. Hadir Pak Dokter. Oke. Ilham. Hadir Pak Dokter. Oke. Mega. Hadir, Pak. Mega hadir. Nasrul hadir. Nurul Hadir, Pak. hadir. Raisa Hadir, Pak. hadir. Rizky Suhendra Hadir Pak. hadir. Rokaya ada? Saparudin Asibuan. Iya Pak, hadir Pak. Saharil Ramadan. Dia hadir Ustaz, cuman mati lampu Ustaz. Jadi nggak dengar suara Ustaz. Oke, Syifa Hanifah. Hadir, Pak. Oke. Rokaya jadi hadir? Tadi hadir, Pak. Tadi hadir. Satu lagi Dayu gimana? Hadir? Enggak. Jaringannya mungkin Pak Dokter. Oke. Oke, udah selesai absennya. Terkait tentang jadwal perkuliahan kita, saya mungkin agak apa ya, karena memang di surat edaran itu selesai perkuliahan itu di tanggal 17 ya. 17 Desember. 17 Desember itu 2 minggu lagi kayak gitu ya. 2 minggu lagi selesai perkuliahan. Tapi kan kita kemarin memang di S2 agak lebih terlambat kayak gitu ya. Lebih terlambat perkuliahannya sehingga kita udah di S1 udah 3 atau 4 kali pertemuan baru kita kuliah kayak gitu ya. Jadi saya nak tahu apakah IRES-nya ditutup bersamaan dengan S1 atau tidak kayak gitu ya. Jadi itu juga perlu klarifikasi dari pihak ini nanti kayak gitu ya. Karena surat edaran dari program pasca tanggal 17 selesai kayak gitu ya. Jadi ini juga agak apakah sesuai dengan edaran itu atau bisa dimolorkan lagi kayak gitu ya. Karena memang kita di UIN ini kalau IRES-nya tertutup kayak gitu ya, nggak bisa ngasih nilai lagi kayak gitu ya. Jadi itu beberapa problem, tapi nanti saya informasikan ke depan lah ya. Kalau
proses perkuliahannya seperti apa kayak gitu ya, karena kita baru 3 kali, masih ada 5 kali lagi yang harus kita jalani, tapi waktu yang diberikan oleh program cuma 2 minggu lagi kayak gitu ya. Nah, ini juga perlu pertanyaan kayak gitu ya, atau dijelaskan oleh pihak pasca gimana, apakah sampai akhir atau memang di-cut nanti sampai IRAIS tutup kayak gitu ya. Itu mungkin beberapa tambahan informasi ya. Jadi jangan kaget nanti udah enggak kuliah lagi kayak gitu, udah tutup kayak gitu ya, karena udah ditutup IRAIS-nya kayak gitu ya. Jadi enggak apa-apa kayak gitu ya. Yang penting Anda bisa diskusi dengan saya kapanpun kayak gitu ya. Kalau ada WA silakan, jangan malu-malu WA ke saya kayak gitu ya. Kalau sempat saya balas, kalau tak sempat malam baru saya balas kayak gitu ya. Itu dulu semuanya. Makasih atas kehadirannya. Assalamualaikum. Pak Dokter, sebelum ditutup Pak Dokter, izin Pak Dokter. Silakan. Jadi kami rencana Pak Dokter Sabtu pekan depan tanggal 10 Desember. Oh iya. Kami rencana melakukan kuliah offline dengan dosen-dosen yang lain juga. Jadi untuk mata kuliah kita, publikasi ilmiah, apakah kita bisa kuliah offline juga Pak Dokter? Boleh. Saya karena kelas yang satu lagi itu offline juga. Yang kelas A ya, yang kelas A saya offline kayak gitu. Berarti kita nanti jadwal jam berapa Pak Dokter? Kita jadwal sesuai IRAIS itu jam 1 ya. Ya, jam 1. Boleh, jam 1 enggak apa-apa. Bawa Oke, tugasnya gitu ya. Pak Dokter. Siapkan tugasnya minggu depan ya. Siap, insyaallah Pak Dokter. Oke, yuk. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter.